Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Kembali lagi dengan Budian untuk mata pelajaran bahasa Inggris kelas 8 pertemuan kedua ya hari ini. Melanjutkan yang kemarin kita sudah sampai di meminta saran, ya kan? Untuk di bab we know what to do. Kalau pertemuan kemarin kita review dulu tentang meminta saran, memberikan saran, lalu menerima saran dan menolak saran. Oke ya, bagian itu udah katam. Next kita lanjut untuk yang selanjutnya, yaitu expressing rules and obligation. Rules itu artinya peraturan, obligation itu kewajiban ya. Itu adalah ungkapan yang digunakan untuk menegaskan apakah sesuatu harus dilakukan atau dilarang untuk dilakukan. Sesuatu sebaiknya dilakukan atau sebaiknya tidak dilakukan. Oke. Nah, biasa untuk ungkapan ini dipakai tiga kata yang sering dipakai, yaitu should, must, have to atau has to. Oke. Nah, tapi untuk mata pelajaran ini dipakai cuma should not, must, and must not. Bu, kenapa sih kok has sama have to-nya nambahin kerja gitu kan? Ya, ini hanya untuk pengetahuan juga bahwa ada loh pilihan yang lain gitu, ada yang lebih banyak di luar sana. Tuh, tapi pada intinya kita nanti belajar cuma dua, should sama must. Oke, apa sih bedanya should sama must? Yaitu pertama ya, should artinya sebaiknya, must itu harus. Jadi kalau should not itu sebaiknya jangan, must not itu jangan, ya. Yang satu sebaiknya, yang satu harus. Jadi ibaratnya nih, kalau kalian yang orang Islam tahu ya, should itu seperti arahnya ke sunnah, must itu arahnya ke wajib. Oke? Udah ya. Terus should itu digunakan untuk pertama untuk saran. Jadi boleh dituruti, boleh tidak. Seperti contohnya ini, you should sleep early. Kamu sebaiknya tidur lebih awal. Ya, sebaiknya sih tidur lebih awal. Kalau saya mau begadang, ya nggak apa-apa, terserah aja, cuma baiknya tidur aja sih. Nah, seperti itu. Contoh kedua adalah, you should not stay awake. Kamu sebaiknya jangan begadang. Ya. Jadi, itu adalah bersifat saran, memberitahu mana sih yang lebih baik, tapi kalau tidak diterima, oke, that's okay. Terus bedanya sama must. Ya, must itu perintah peraturan, harus dituruti, kalau tidak dituruti biasa berakibat fatal. Ya, contohnya adalah she must sleep inside the house. Dia harus tidur di dalam rumah, ya. Kenapa sih? Namanya orang tidur pasti di dalam rumah, ya kan? Terus yang kedua ada they must not sleep outside at night. Mereka jangan tidur di luar rumah. Karena apa? Karena memang kebanyakan orang yang baik itu ya tidurnya di dalam rumah. Selain lebih aman, ya kan, lebih aman, baik juga untuk kesehatan. Terus ini ada has sama has to, bentuk negatifnya don't have to atau doesn't have to, ya. Kapan pakai have, kapan pakai has? Jadi have itu digunakan kalau jumlah orang yang dibicarakan ada dua, Wati dan Budi, ada dua orang ya, Wati dan Budi. Sedangkan ini cuma Budi doang, berarti pakai has. Oke. Jadi must sama have to ini punya kemirip-kemiripan lah dia ya. Lalu yang kedua adalah should itu digunakan sebagai saran, ya. Boleh. Kalau yang tadi boleh dituruti, boleh tidak. Yang kedua adalah sarannya boleh diterima, boleh tidak. Ya. Contohnya nih. We should eat strawberry ice cream in this hot summer. Kita sebaiknya makan es krim strawberry. Enak tuh ya. Es krim strawberry di musim yang sangat panas ini, di cuaca sepanas ini. Terus kalau misalnya gini, saya nggak mau es krim, saya mau rasa lain, saya mau rasa coklat gitu, ya nggak apa-apa juga. Lalu yang kedua, you should not wear white pants, it dull easily. Kamu sebaiknya jangan pakai celana yang warna putih karena gampang kotor. Tujuannya baik ya. Tapi kalau misalnya kalian kekeh nih, saya mau tetap pakai celana putih, memangnya kenapa? Nggak boleh? Boleh aja gitu. Tapi nanti bakal lebih ribet. Tidak ribet kalau pakai yang tidak putih, tapi tetap mau pakai putih, nggak apa-apa. Oke, di situ should dan should not sifatnya lebih lembut gitu ya. Kalau must itu sifatnya yang harus, tegas,
keras gitu kan. Nah, terus bagaimana dengan must atau must not? Nah, di sini must itu harus melakukan sesuatu karena kesadaran dari diri sendiri ya. Biasanya must ini adalah dalam bentuk peraturan yang sudah kebanyakan tertulis. Nah, contohnya adalah he must wear helmet on road. Dia harus pakai helm di jalan. Kenapa kok pakai kata must? Karena satu, memang ada peraturannya ya kan. Udah ada peraturan dari pemerintah bahwa kendaraan roda 2 yang di jalan harus pakai helm. Kalau nggak pakai helm, ada sanksinya ya kan. Entah kita kena denda, atau bisa juga kita jatuh, kita ketabrak sama aspal gitu kan, lembut gitu kepalanya jadinya. Nah, jadi itu harus kesadaran dari diri kita sendiri, dan itu adalah peraturan yang ada sanksinya. Terus contoh yang kedua adalah must itu menunjukkan sesuatu yang pasti, nggak mungkin nggak pasti itu deh hasilnya gitu kan. Contohnya adalah the hammer fell on his toes, it must be hurt. Palu jatuh ke kaki, rasanya pasti sakit. Sekarang ibu tanya, kira-kira sakit nggak ke kaki kalian kejatuhan palu? Pasti sakit kan? Nggak mungkin enggak kan? Nggak mungkin ada kalian yang bilang, bu kaki saya kejatuhan palu rasanya geli banget bu. Nggak ada, pasti rasanya sakit. Dari zaman dulu sampai zaman sekarang, zaman Nabi Adam sampai cucu kalian nanti, namanya kejatuhan palu, pasti kakinya sakit. Terus contoh yang kedua, school starts at 7:30. We must not be late if we come at 7. Sekolah dimulai jam 7.30. Nih, jam 7.30 bel masuk ya. Kita pasti tidak terlambat jika datang jam 7. Pasti nggak akan terlambat. Orang belum datang, ya kan? Sekolah masih sepi gitu, kalian datang, pasti sekolahnya belum mulai. Karena mulainya 7.30. Oke? Kalian datang jam 7 nggak akan terlambat karena masih sepi dan jauh dari jam masuk. Sekarang kita tengok nih. Terus must sama has dan have to, di sini nih bedanya. Kalau tadi di must itu merasa harus melakukan sesuatu karena kesadaran dari diri sendiri ya, karena kita harus mematuhi peraturan. Bedanya dengan have to adalah merasa harus melakukan sesuatu karena tuntutan dari orang lain. Nah, misalnya nih, kamu harus minum obat 2 kali sehari. You have to drink the medicine twice a day. Ya kan? Itu perintah dari dokter, dari orang yang ahli. Tapi itu ada peraturannya nggak? Ada nggak pemerintah membuat peraturan bahwa seluruh anak kelas 8 harus minum obat 2 kali sehari? Kan nggak ada. Hanya orang yang sakit. Dan itu bukan bersifat peraturan ya. Ingat, bukan bersifat peraturan. Dan itu tuntutan dari orang lain, yaitu dokter. Kita sakit, datang ke dokter, dokter menyuruh seperti itu, harus dituruti. Oke? Nah, kalau cuma satu orang, ya, tadi satu orang, atau dia pakai AUWD, pakai H. Yang kedua adalah, bu, gimana kalau mau pakai yang tidak gitu? Kalau ini must jadi must not, kalau have atau has jadi don't have to atau doesn't have to. Bedanya di mana? Kalau 2 orang pakai don't have, satu orang doesn't tapi tetap pakai have. Oke? Nah, sekarang contoh selanjutnya, Nana dan Jaka Nana and Jaka don't have to drink the medicine 3 times a day. Nana dan Jaka tidak harus, ya, Nana dan Jaka tidak harus atau jangan minum obat 3 kali sehari. Kenapa? Karena sarannya sehari 2 kali. Sampai 3 kali, itu efek samping, tanggung sendiri ya. Oke, di situ bedanya. Nah, jadi walaupun pilihannya tadi ada 3, kita cuma pakai yang 2. Ingat sekali lagi, pakainya yang 2. Must, must not, should, should not. Nah, sekarang gimana sih cara nulisnya? Nah, jadi ini kita bagi 2 ya. Yang pertama adalah kata sifat dan kata kerja. Kita sudah pernah belajar di kelas 7. Tapi kita review lagi, oke? Jadi kembali, pengertian kata sifat adalah kata yang menunjukkan sifat. Namanya sifat ya, pasti nggak akan terlihat bentuk dan bendanya itu seperti apa. Sedangkan kata kerja adalah kata yang menunjukkan kegiatan atau gerakan. Namanya kata kerja pasti bekerja ya. Jadi bisa dilihat dengan mata. Contohnya gimana nih? Kalau kata sifat, contohnya adalah sedih, lapar, pintar. Ayo kita cari contoh lainnya apa?
Bu, kok bisa Bu? Karena sedih nggak bisa kelihatan kan, hati kita sedih gitu, menangis gitu, rasanya tersayat-sayat, tapi kita bisa tutupin dengan ketawa, nggak ada yang tahu. Oke, sama seperti orang pinter, kita nggak akan tahu tuh orang pinter apa enggak sampai kita bikin tes hitung-hitungan gitu ya. Jadi kalau untuk membayangkannya itu susah gitu, tidak bisa kelihatan oleh kasat mata mana orang pinter mana enggak. Lalu ada kata kerja adalah run, berlari, pasti kelihatan ya orang berlari ya. Jangan pula kalian bilang berlari-lari di hatiku, jangan ya. Langsung ada dance yang artinya menari, kelihatan gerakannya orang nari. Fall, terjatuh, kelihatan juga ya kawan kalian kalau lagi terjatuh tuh, lagi glinding tuh. Nah, Bu, gimana sih, saya masih bingung loh. Nah, ada satu cara trik nih untuk membedakan dia masuk kata sifat atau kata kerja. Jadi akan ada beberapa kata yang masuk kedua-duanya, bisa kata sifat dan kata kerja. Oke? Itu nanti. Sekarang kita pikir bagaimana cara membedakan kata sifat dan kata kerja. Jadi kalian bayangkan di satu ruangan itu isinya ada 5 orang gitu. Terus kalian taruh kata sifat atau kerja di situ. Contohnya gini, Ibu mau kasih kata umpamanya nih, kalian nggak tahu, Bu, happy itu kata sifat atau kata kerja ya Bu. Dah, kembali lagi kalian bayangkan dalam satu ruangan ada 5 orang, semuanya pada kalem, bisa nggak kelihatan yang mana yang happy, mana yang enggak. Nah, ketika kalian nggak bisa membedakan, itu berarti termasuk kata sifat, karena dia nggak nampak. Oke? Contoh kedua, Bu, saya nggak tahu nih, sing itu kata sifat atau kata kerja. Nah, kalian bayangkan lagi, bayangkan satu ruangan isinya 5 orang, ada yang nyanyi. Kalian bisa bedain nggak? Mana yang nyanyi, mana yang tidak? Nah, pasti kelihatan kan yang nyanyi pasti yang mulutnya bergerak, yang mengeluarkan suara. Nah, karena terlihat oleh mata, maka menyanyi itu digolongkan sebagai kata kerja. Oke. Next adalah gimana nih cara pakainya. Kalau misalnya should, untuk di kata sifat adalah should tambah be tambah kata sifat. Oke. Contohnya, I should be happy. Saya sebaiknya bahagia. Kenapa Bu? Ini kan saran gitu. Kamu lagi sedih, sebaiknya berbahagia. Oke, karena yang lebih baik. Bagaimana kalau should dijadikan kata kerja? Yaitu tulisnya adalah should tambah kata kerjanya aja. Nah, ini gampangnya nih. Gampangnya should sama Mas adalah kata kerjanya jangan ditambahin macem-macem. Jadi jangan pula ada yang di dalam, Bu, saya mau saya tambahin ing, nggak ada ya. Bu, saya mau saya tambahin s, nggak ada. Atau Bu, saya mau belakangnya saya tambahin ed gitu, bagus, tidak ada. Jadi kata kerjanya ibaratnya itu polos gitu. Kalau kalian pesan bakso, maka kata kerjanya adalah bakso kosong, nggak usah pakai apa-apa. Oke? Contoh satunya, saya sebaiknya membawa payung. I should bring my umbrella. Jadi bukan I should bringing, I should brings, atau I should brought, ya. Jadi cuma I should bring, itu saja. Bu, depannya ngaruh nggak Bu sama depannya? Misalnya nih orangnya Siti membawa payung. Siti kan satu orang, apa Siti should brings atau enggak? Nah, jawabannya adalah mau di depannya orangnya 1, orangnya 10, orangnya 20, tidak ngaruh. Yang penting dia harus kata kerjanya polos, nggak usah ditambahin apa aja, oke? Tuh. I should bring my umbrella. Saya sebaiknya membawa payung. Kenapa? Di luar mendung. Saya nggak tahu hujan apa enggak, jadi untuk jaga-jaga sebaiknya kamu bawa payung deh. Seperti itu, saran yang baik. Selanjutnya adalah should not, disingkatnya shouldn't. Should not disingkat shouldn't. Oke, itu adalah untuk kata sifat should ditambah not ditambah be ditambah kata sifat. Ya, contohnya adalah saya sebaiknya tidak bersedih. She shouldn't be sad. Oke, saya sebenarnya sedang sedih, tapi disarankan untuk tidak bersedih. Tersenyum boleh. Oke, Bu, gimana kalau yang pakai kata kerja? Oke, sama seperti tadi, should ditambah not ditambah kata kerja yang polos, nggak pakai apa-apa. Contohnya nih, we shouldn't eat rujak today. We shouldn't eat rujak today. So, eat-nya nggak pakai eating, nggak pakai eats, nggak pakai at,
Jadi cukup eat aja, nggak usah ditambahin apa-apa. Ya. Selanjutnya adalah must. Must itu tadi yang sifatnya wajib, tegas, keras ya. Biasanya bentuknya adalah menyuruh atau kewajiban. Pertama, kalau untuk kata sifat sendiri harus must be kata sifat. Sebenarnya sama nih ya. Should sama be ini sama nih. Nih. Cuma yang bedakan adalah kapan dipakainya dalam situasi apa. Oke. Contoh di sini adalah Mr. Hadi must be in hurry. Pak Hadi pasti terburu-buru. Tahu terburu-burunya dari mana? Nah, kalau misalnya nih nampak nih Pak Hadi berlari-lari atau dia mengendarai motor dengan laju. Atau biasanya Pak Hadi itu orangnya kalem, slow, tapi kok tumben hari ini dia terburu-buru. Dia seperti melakukan sesuatu dengan cepat gitu ya. Jadi ini pasti dia lagi keburu-buru nih. Sampai naik motornya laju, lewat nggak sempet nyapa, senyum. Nah, pasti dia lagi terburu-buru. Itu seperti tebakan tapi cenderung ke benar. Yang kedua adalah bagaimana kalau pakai kata sifat. Sekali lagi ini sama seperti should di atas ya. Sama, yaitu kata kerjanya polos. Nggak usah ditambahin apa-apa. Ya. Jadi nih bedanya nih, kamu harus membawa payung. You must bring an umbrella. Di atas I should bring my umbrella. Apa bedanya? Kalau yang di atas tadi di luar mendung, kita nggak tahu bakal hujan apa enggak, tapi sebaiknya bawa payung. Sedangkan yang must itu situasinya dipakai ketika hujan udah turun. Hujan turun deras banget, dan kalau tetap kalian ngeyel keluar nggak pakai payung, nggak bawa payung, pasti akan kehujanan. Sesuatu yang jelas ya, nggak bawa payung basah. Ya, ada konsekuensi ke kalian, makanya dia pakai must. Sedangkan yang di atas nih pakai should karena itu langitnya masih mendung, bisa hujan, bisa enggak, kita nggak tahu, ya kan? Jadi bawa payung aja deh supaya aman. Itu bedanya kita pakai must, kita pakai should, sama-sama disuruh bawa payung, tapi kondisinya berbeda. Contoh yang kedua ini adalah must not. Must not dipakai mustn't, ya, mustn't, must not jadi mustn't. Oke. Sama nih kayak di atas. Sebenarnya kalian belajar satu bisa terbelajar dua sekaligus ya. Kalau ini sama juga must not pakai be kata sifat. They mustn't be late to airport. Mereka harus tidak terlambat ke bandara. Karena apa? Ketika kalian terlambat, apa yang terjadi? Pesawat berangkat misalnya jam 8. Kalian dari rumah baru jam 8 baru keluar dari rumah. Kira-kira terlambat apa enggak? Dan efeknya setelah terlambat apa? Ketinggalan pesawat. Pesawatnya udah berangkat, kalian baru datang. Nah, jadi must not. Harus tidak terlambat ke bandara. Oke. Yang satunya untuk kata kerja. Nih. Kata kerjanya di sini adalah touch, artinya menyentuh ya. Kelihatan kan kalau orang menyentuh pasti nampak ya, tangannya usil gitu, nunjuk-nunjuk gitu. Sedangkan kata sifat ini terlambat nggak kelihatan kan? Pernah nggak kalian nampak bentuknya terlambat itu kayak apa? Karena kalian nggak bisa melihat late itu seperti apa bentuknya, maka itu masuk sifat. Sedangkan touch, menyentuh, masuk kata kerja. Karena terlihat orang yang mengerjakan sesuatu, yang memegang sesuatu akan nampak. Ini Miss Vivi, Ibu Vivi mustn't touch electricity with wet hands. Ibu Vivi jangan menyentuh listrik dengan tangan yang basah. Apa? Itu berbahaya. Satu. Memang itu sudah pengetahuan umum ya, listrik sama basah itu nggak berkawan. Nah, berbahaya jika tidak dituruti, pasti Bu Vivi tadi akan tersetrum, resikonya ke dia sendiri. Oke. Itu bedanya must dan should. Should saran, must sesuatu yang wajib, peraturan. Oke. Nah, kemarin untuk minggu kedua udah Ibu kasih tugas. Nih, tugasnya itu seperti ini. Ya kan, ada yang belum dapat bukunya, udah Ibu kirim fotonya. Tugasnya adalah nih, jadi ada beberapa kasus nih. Ada beberapa kasus, tapi kalian harus memberi solusi. Berarti kalau solusi atau saran pakai apa? Betul, pakai should atau should not. Jadi kalian harus memberi saran dengan dengan should atau should not di tiap kasus. Dan tiap satu soal jawabnya dua. Ingat nih, dua, yang satu should dan yang satu should not.
gatel tenggorokan ibu, maaf ya. Nah, jadi jawaban tiap satu soal adalah 2. Nomor 1 sudah dijawab, nomor 2 sudah dijawab. Tugas kalian adalah nomor 3 sampai nomor 12. Oke, yang nomor 1 nih, kita ingat ya, kembali lagi terjemahkanlah kata-kata kuncinya. Kita punya 2 tes besok. Kita ada 2 tes besok, bahasa Inggris dan IPS. Sebaiknya gimana? Kalau saran yang ada di buku, dia bilang, you should not go to the game. You should study for the test. Kamu sebaiknya jangan pergi nonton game. Kamu sebaiknya belajar untuk tes. Kalau should not-nya gimana? Should-nya gimana ya? Jadi kan, should sama should not kan? Yang ini should not, yang ini pakai should. Yang nomor 2, I don't know the meaning of row. Saya nggak tahu arti kata row. Row itu bisa artinya 2 ya sebetulnya. Bisa artinya barisan, ya baris, atau artinya bisa mendayung. Ya itu tergantung mau dipakai yang mana. Jadi solusinya gimana? Yang pertama adalah you should look it up in the dictionary. Kamu coba tengok di kamus apa. Dan pilihan kedua, you should depend on others all the time. Kamu nggak boleh terlalu ngandelin orang lain. Apa-apa tanya, kan yang ditanyain sebel gitu ya. Nah, sekarang kalian ditugaskan untuk menjawab nomor 1 sampai nomor 12. Oke, sudah Ibu pindahkan seperti ini. Nah, ini guide kita. Oke, sekarang kita jawab nomor 3. Nomor 3 ada saya will akan go, pergi, out, keluar, but tapi very cloudy now. Saya akan pergi keluar, tapi di luar mendung. Nah, di luar mendung. Jadi bagaimana ya sarannya? Kalau mendung, sepertinya saya harus bawa payung, atau kamu harus bawa payung. Sekarang bawa. Bawa itu kata sifat atau kata kerja? Nah, kata kerja ya, karena bawa akan terlihat. Orang yang membawa sesuatu pasti terlihat di mata kita. Dan kita cek materi tadi. Should di sini, tapi menggunakan kata kerja. Berarti kalian lihatnya di bagian yang sebelah sini. Berarti di sini should adalah ditambah kata kerja yang tidak pakai apa-apa atau polosan aja. Oke. Berarti should. Kamu harus membawa payung. You should bring an umbrella. Ingat, awal kalimat kata huruf pertama adalah huruf besar, diakhiri dengan titik. Ya. Ini kata kerja, should bring. Membawa itu bahasa Inggrisnya bring. Oke. Bagaimana dengan yang should not? Yang should not adalah kamu sebaiknya nggak usah keluar aja. Nih. You should not keluar itu termasuk kata kerja ya. Jadi kita langsung aja tulis go out. Tidak usah ditambahin macam-macam. Oke. Sekarang yang nomor 4. I think, menurut saya, I'm catching a cold. Catch itu artinya menangkap, cold itu artinya dingin. Bu, menangkap dingin itu kayak apa lagi, Bu? Nah, memang kalau diartikan terpisah-pisah akan aneh gitu ya. Tapi sebenarnya ini adalah satu frase. Catching a cold. Itu artinya adalah saya sedang menderita demam. Saya lagi demam nih. Tuh. Sarannya gimana nih kalau ada teman kita yang demam? Pertama adalah kita suruh minum obat. Nah, sekarang minum itu kata sifat atau kata kerja? Kata kerja ya, karena gerakan minum terlihat oleh mata. Oke. You should, karena dia kata kerja, langsung saja ditulis tanpa embel-embel. You should. Kalian ada yang nulis ini nih, drink medicine, minum obat. Memang terjemahannya minum obat, bener ya. Tapi untuk obat itu dia tidak memakai kata drink, tapi dia pakai kata take. Artinya sama juga kalau diterjemahkan ke Indonesia, minum obat. Tapi lebih tepatnya pakai kata take, bukan pakai kata drink.
Karena drink itu digunakan untuk minum, tapi bukan minum obat. Biasa minum untuk yang menghilangkan haus atau minuman yang kita sukai. Contohnya nih, minum air kaleng, atau kalian minum es teh, kalian minum jus, nah pakainya drink. Ketika kalian bilang minum obat, dia akan pakai kata take. Oke. Bagaimana saran yang tidak, yang should not kayak apa? Nah, untuk should not sendiri, kalau ada orang demam, sebaiknya gimana ya? Sebaiknya, tidak usah minum es teh misalnya. Kamu sebaiknya tidak minum. Nah, baru kita pakai kata drink ya. Minum ice teh. Padahal enak banget itu es teh tuh. Karena dia kata kerja, langsung ditambahi tanpa embel-embel. Oke. Next, untuk soal yang nomor 5. Beberapa murid leave, meninggalkan litter. Litter itu bisa artinya adalah sampah, bisa artinya adalah kotoran hewan. Murid-murid meninggalkan titik-titik di meja mereka. Kalau murid-murid biasanya ditinggalkan sampah lah ya. Tak mungkin kalian datang ke sekolah bawa kucing gitu kan. Nah, kalau ada murid-murid yang meninggalkan sampah di mejanya, sebaiknya gimana ya sarannya ya? Harusnya mereka membuang sampah pada tempatnya. Membuang itu kata sifat kata kerja, karena membuang ada gerakannya ya. Mereka sebaiknya membuang sampah ke dalam tempat sampah, trash can. Mereka sebaiknya membuang sampah ke dalam tempat sampah. Kalau yang melarangnya gimana? Mereka sebaiknya meninggalkan sampah di meja mereka. Nih, should not leave. Oke. Terus lanjut ke nomor 6. Saya duduk di barisan paling belakang. Saya tidak bisa melihat tulisan di papan tulis. Nah, mungkin karena dia pendek dan duduk di belakang, atau bisa karena rabun ya. Sarannya seperti apa ya? Kalau ada orang, jadi ada salah satu kawan kalian bilang, kamu harus pindah ke depan. Pindah kata sifat atau kata kerja, karena kelihatan ya, nampak orang berpindah. Kamu sebaiknya pindah ke depan. Forward itu ke depan, bilang to the front juga boleh. Oke, artinya sama ya, forward sama to the front. Oke, kita highlight yang ini. Ingat, akhir kalimat pakai titik. Bagaimana should not-nya? Saran yang supaya jangan gitu. Nah, kalau udah tahu rabun, sebaiknya sih jangan duduk di belakang ya. Jadi, you should not sit on the back row. Nah, kamu sebaiknya jangan duduk kata kerja ya, jangan duduk di belakang, pindah deh ke depan. Oke. Nomor 7 ya, kita punya I'm longing for my cousin. Longing itu artinya
kangen ya, kangen pada sepupu. Nah, bagaimana cara ngilangin kangennya? Ada nih saran dari kawan kalian yang bilang kamu harus telepon aja biar kangen hilang. Jadi karena telepon tuh kata kerja ya, langsung aja you should telepon, call your cousins. Nah, telepon aja sepupunya ya, should call. Nah, terus kalau yang saran supaya enggaknya gimana? Ada nih kawan kalian yang memberi saran kejam, dia bilang nggak usah kangen aja gitu ya. Kok kangen jadi kayak tombol lampu gitu, on off gitu ya. Ya, tapi kita pakai jawaban itu ya. You should not long for your cousins. Nah, kamu gak usah kangen aja. Gimana ya bisa orang dipaksa nggak usah kangen tuh? Aduh, gue bingung juga nih. Ya, nomor 8 nih. My legs, kaki saya, namanya my ini saya, kaki saya asleep. Asleep ini artinya apa? Bisa artinya tertidur, bisa juga artinya kesemutan. Pernah merasain kesemutan? Belum? Kalau belum, cobalah dudukin kaki kalian lama-lama. Itulah kesemutan. Nah, kembali ke sini, kaki saya keselemutan karena saya mendudukinya. Mendudukinya, nyanya itu siapa? Ya kakinya tadi. Karena kesemutan. Sarannya gimana? Kalau ada kaki kalian kesemutan, kalian ngapain? Ada yang bilang you should stand. Kalian berdiri aja gitu. Kalau berdiri hilang kesemutan. Ya mau berdiri itu kan kakinya kesemutan kan. ya kita pakai itu ya. Kamu sebaiknya berdiri. You should berdiri apa? Stand. Nah, you should stand up. Nah, kalau kesemutan berdiri. Harusnya kan selonjor gitu ya. Yang selanjutnya adalah should not. Sarannya gimana? Should not. Nah, yang paling gampang adalah nggak usah didudukin kakinya. Karena kata kerja, you should not sit on your legs. Jangan didudukin kakinya ya. Sit. Oke. Lanjut ke nomor 9. Tuh. Kelas kita dirty, kotor, messy, berantakan. Harus kayak apa? Caranya ada yang bisa we should, kita bersihin ya. Membersihkan, clean. Nah, we should clean our classroom. Nah, kita sebaiknya bersihin dong kalau udah tau kotor gitu. Terus sarannya kayak apa? Yang melarang, we should not. Kita sebaiknya membuat kelas kita kotor. Ya, ini ya. Terus nomor 10. I have toothache. I have toothache. Apa toothache? Sakit gigi. Saya sedang sakit gigi. Kadang sakit gigi bisa juga pakai ini tadi, minum obat, mungkin obat untuk anti sakit gigi ya. Atau bisa juga pergi ke dokter gigi. Pergi itu kata kerja. Banyak pakai kata kerja ya. Kamu sebaiknya pergi ke dokter gigi apa? The dentist. Nah, titik jangan lupa. Terus sarannya adalah nggak boleh apa?
Sebaiknya jangan. Nih, apa ini maksudnya? Kamu sebaiknya jangan makan sweets, manis-manis. Tuh, jadi kalau punya makanan manis bagi dulu ke orang ya. Yawning, mengantuk. Saya nggak bisa berhenti nguap nih, wah, gitu kan. Jadi gimana kalau kalian lagi menguap? Pertanda lagi ngantuk. Kalau ngantuk sebaiknya kita tidur ya. Tidur kata sifat kata kerja. Kata kerja betul. Should. You should go to bed. Nah, tidur sana gitu. Nih ya. Should go. Terus ngelarangnya gimana ya? Mungkin karena kamu begadang nih, sebaiknya kamu jangan begadang deh. You should not. Begadang itu adalah stay awake. Nah, stay awake ini satu kata ya, nggak boleh dipisah-pisah dia. You should not stay awake, nggak boleh begadang. Oke, nomor paling terakhir, saya sedang atau saya lagi hiccups. Hiccups itu artinya cekukan ya. I have hiccups, saya cekukan. Kalau ada orang cekukan yang hik gitu, bagaimana caranya? Kalau sarannya sih minum air ya. You should minum, bahasa Inggris yang kata kerja. Oke. You should drink water. Kamu harus minum air. Airnya seberapa banyak? Sampai kembung lah ya. Terus yang sarannya lain, saran yang tidak. You should not ignore it. Maksudnya ignore itu apa ya? Ignore itu artinya mengacuhkan atau nyuekin. Jadi kalau kalian lagi cekukan jangan dibiarin aja ya, diminumin kah, diapain. Nah, jadi kurang lebih inilah jawaban untuk tugas kedua kita. Bedanya should, should not, must, must not. Untuk yang tugas ini kita membahas yang should-nya dulu. Oke, kalau ada pertanyaan, ada yang nggak difahami, boleh ditanya ke ibu, nanti ibu akan coba bantu. Ya, sampai sekian dulu. Terima kasih. Tetap semangat belajar, tetap tersenyum, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.